Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan mencari tahu tentang masa reformasi di Indonesia. Mari simak video berikut dari awal sampai akhir. Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Masa reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Gerakan reformasi terjadi sebagai akibat krisis yang bersifat multidimensi di seluruh negara Indonesia yang menyangkut segenap bidang kehidupan, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan dan ketertiban. Apa sih penyebab terjadinya masa reformasi di Indonesia? Terjadinya masa reformasi yang pertama sipil, protes massal dan tuntutan untuk demokrasi. Yang kedua ekonomi, korupsi yang merajalela dan ketidakadilan sosial ekonomi. Terus yang terakhir politik, pembatasan kebebasan berekspresi dan oposisi politik yang ditindas. Apa aja sih peristiwa penting dalam masa reformasi? Peristiwa penting dalam masa reformasi ada 3 tahap, yaitu yang pertama pada tahun 1998, pengunduran diri Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Tahap kedua yaitu pada tahun 1999, pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil. Tahap ketiga yaitu pada tahun 2004, perubahan sistem pemerintahan menjadi demokrasi parlementer. Kira apa aja sih yang terjadi pada perubahan politik dan sosial di masa reformasi? Jadi perubahan politik dan sosial yang terjadi, yang pertama ada politik, terbentuknya partai politik baru dan meningkatkan otonomi daerah. Dan yang kedua ada sosial, peningkatan kebebasan ekspresi dan hak asasi manusia. Dampak positif apa sih yang terjadi di masa reformasi? Dampak positif dari reformasi, kebebasan, meningkatnya kebebasan ekspresi dan pers, keadilan, perjuangan melawan korupsi dan penindasan politik, pendidikan, peningkatan akses pendidikan dan kesempatan kerja. Kira-kira tantangan dan hambatan apa aja sih yang ada di dalam proses reformasi? Tantangan dan hambatan dalam proses reformasi ada 3. Yang pertama, korupsi menjadi ancaman serius terhadap proses reformasi. Yang kedua, radikalisme, meningkatnya polarisasi dan konflik internal di masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, birokrasi, perluasan perubahan di lembaga-lembaga pemerintah. Mana perkembangan demokrasi pasca reformasi di Indonesia? Perkembangan demokrasi pasca reformasi. Yang pertama ada partisipasi rakyat, meningkatkan partisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan politik. Yang kedua ada media, berkembangnya media massa dan kebebasan pers. Dan yang ketiga kemandirian, kehakiman, meningkatkan independensi institusi peradilan dan hukum. Apa tantangan dan harapan ke depan untuk mempertahankan masa reformasi? Harapan dan tantangan ke depan dalam mempertahankan reformasi. Yang pertama, masa depan, peningkatan partisipasi publik dan penguatan lembaga-lembaga demokratis. Yang kedua, tantangan, menangani ketimpangan sosial, ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Yang ketiga, transparansi, kejelasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Jadi, kesimpulan masa reformasi adalah upaya dari pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan.